Deklarasikan daerah otonomi baru Palembang Ulu Haji Aman Astra Ramli, putra mantan Gubernur Sumsel pada periode 1988 sampai 1998, Letjen Purn TNI Haji Ramli Hasan Basri ditunjuk jadi ketua presidium, di mana Aman diberikan tugas mengawal proses DOB Palembang Ulu oleh Komite Persiapan Pembentukan Palembang Ulu KP3U. Seperti yang disampaikan Ketua KP3U Haji Faisal Sandrogi saat deklarasi DOB Palembang Ulu di gedung DPD RI Jakabaring, di mana Aman Astra didapuk untuk mengawal proses DOB Palembang Ulu oleh Komite Persiapan Pembentukan. Menurut Faisal, gagasan pembentukan Palembang Ulu sebetulnya telah dikemukakan saat Kota Palembang dipimpin oleh Wali Kota Palembang almarhum R.A. Rifai Jian. Bahkan gagasan pembentukan Palembang Ulu itu juga didukung oleh ayah Aman Astra ketika masih menjabat sebagai Gubernur Sumsel, dimulai dengan melakukan reklamasi di kawasan Jakabaring. Menurut Faisal, untuk merealisasikan DOB Palembang Ulu, 11 tokoh dengan berbagai latar belakang profesi mulai dari politisi, akademisi, seniman, hingga perwakilan jurnalis senior dilibatkan sebagai deklarator Palembang Ulu. Di antaranya KMS Khairul Muklis, KMS Anwar B, Ibnu Aziz, serta jurnalis senior Taufik Wijaya. Faisal berharap agar presidium DOB Palembang Ulu ini dapat didukung oleh segenap elemen masyarakat. Sementara itu, Ketua Presidium DOB Palembang Ulu Haji Ahmad Aman mengaku menerima mandat yang berat sebagai Ketua Presidium DOB Palembang Ulu. Untuk itu, sebagai Ketua Presidium, dia berharap gagasan DOB Palembang Ulu mendapat dukungan dan masukan dari para tokoh dan elemen masyarakat, terutama di wilayah Palembang. Dan memang harus ada orang yang tampil. Memang berat awal kajiannya, saya pun merasa berat apakah saya mampu. Tapi kalau kita berpikir terus di situ, tidaklah barang ini akan mulai. Kita punya waktu yang cukup sedikit, ini kesempatan pemilu. Dan sampai dengan saat ini memang moratorium masih tertutup, tapi sudah ada 327 yang antri untuk pemekaran daerah otonomi baru. Sebaiknya kita berharap kerja yang waktu singkat ini kita pun harus ada di dalam situ. Memang wujudnya sulit, ini merupakan tugas yang membutuhkan pengorbanan, baik waktu, tenaga maupun materi. Tapi kalau kita sudah bulat tekad, tidak adalah artinya semua itu demi tujuan yang lebih baik. Itu yang menjadi dasar. Pak, seperti apa Pak kita melihat peluang akan terjadinya otonomi baru Palembang Ulu nih Pak? Oh, sangat besar kalau saya lihat dari kondisi baik secara geografi, secara potensi, kekuatan-kekuatan yang bisa menjadi sumber untuk terbentuknya daerah baru. Saya pikir suatu hal yang sudah memenuhi syarat. Dari segi persyaratan di sini pun sudah ada 5 kecamatan yang menjadi syarat, yaitu daerah otonomi baru itu minimal 4 kecamatan, kita sudah ada 5. Memang harapan kita adalah bisa bergabungnya posisi kecamatan-kecamatan dari Banyuasin, yaitu Rambutan yang dekat, sehingga mereka mungkin juga secara administrasi tidak sulit lagi harusnya berang. Tapi mewujudkan itu kita butuh dukungan dari pemerintah. Langkah awal sebagai ketua presidium apa yang akan Bapak lakukan? Yaitu kita akan bersafari untuk memperoleh dukungan, menyamakan visi persepsi kita, sehingga bahwa ini dilakukan untuk kepentingan kemajuan bersama baik masyarakat maupun khususnya pemerintah untuk lebih efektif di dalam mensejahterakan masyarakatnya. Tentu untuk presidiumnya gimana Pak? Kenapa? Struktur presidiumnya, anggota presidium itu gimana? Dalam waktu dekat kita akan susun. Tentunya akan melebur. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.